mempunyai bagian masing-masing yang akan oleh Allah. Kemarin kita sudah belajar mulai dari awal bagian daripada suami. Kalau istri meninggal, berapa Pak? Bagian orang bapak bisa 1/2 atau 1/4. Inilah yang dimaksud dengan zawil furud. Angkanya itu sudah ditetapkan Allah. Ya, tak boleh lari dari ini. Suami hanya boleh mendapat 1/2 atau 1/4. Zawil furud berarti suami masuk bagian dari zawil furud. Istri bisa 1/4 atau berapa bagian ibu? 1/8. Inilah bagian ibu. Istri berarti masuk bagian dari zawil furud. Begitu juga dengan ayah, ibu, ya, anak perempuan, itu termasuk zawil furud. Orang-orang yang sudah ditetapkan angkanya oleh Allah, yang tak boleh bergeser dari angka yang sudah ditetapkan. Masalah kita hari ini Bapak Ibu adalah terkait tentang bagaimana cara pembagian kalau seandainya harta yang mau dibagi itu tidak genap dan yang menerima warisan tidak ada bagian asobah atau sisa. Contoh begini, nanti kita bikin contohnya. Harta setelah nanti ada yang menerima warisan, ternyata ada lebihnya, tak habis harta ini. Bagaimana cara bahas harta yang berlebih ini? Karena kalau seandainya ada ahli warisnya itu anak laki-laki atau ada ahli warisnya itu ayah, ini kalaupun ada berlebih dari pembagian harta, itu kembali kepada asobah, sisa daripada harta itu kepada anak laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki. Ini kasusnya Bapak Ibu, ahli warisnya itu tidak ada yang menerima asobah. Maka ulama dalam hal ini beda pendapat. Pendapat mengatakan kalau seandainya dalam pembagian harta waris itu ada harta sisa dari pembagian, pendapat pertama para ulama mengatakan dikembalikan kepada baitul mal. Ya, dikembalikan kepada baitul mal. Jadi kalau kita ini negara Islam, kemudian ada baitul malnya, baitul mal itu kas negara lah, kira-kira begitu. Maka sisa daripada harta yang tidak habis dibagi itu dikembalikan kepada baitul mal. Tapi kalau seandainya pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika terjadi kelebihan dari harta, tidak tahu ini mau kemana ini dibikin ini, maka ada yang berpendapat ulama dalam kitab ini, ya, termasuk diantaranya adalah ada bab tentang al-aul. Al-aul ini adalah penambahan daripada bagian yang sudah ada. Jadi bagian yang sudah ada itu bisa nanti kita hitung sehingga itu habis, tidak sampai pada ada yang berlebih daripada harta itu. Inilah yang mau kita bahas dalam kesempatan subuh kali ini. Baik Bapak Ibu, masuk kita contoh. Kasusnya begini. Meninggal istri dulu ya Bu. Meninggal istri, ahli waris, suami dan 2 saudari
kandung. Ini kandung lah ya. Berarti ahli warisnya cuma ada 2, Bapak Ibu. Seorang istri meninggal, ahli warisnya cuma ada 2. Pertama suami, yang kedua 2 saudari kandung. Cuman ini ahli warisnya. Baik, kita hitung. Bapak, masih ingat bagian Bapak? Meninggal istri, ahli waris cuma ada suami dan 2 saudari laki-laki. Berapa bagian suami? Seper? Agak sayup-sayup suaranya. Seperti kalau tak yakin ya kan, nanti kuat malu awak kalau salah. Ya kan? Berapa bagian suami? 1/2. Kenapa 1/2? Karena tidak ada keturunan fardul waris. Kemudian 2 saudari kandung. 2 saudari kandung ini bagiannya seperti anak perempuan. Anak perempuan Bapak Ibu, berapa bagian anak perempuan? Anak perempuan kalau dia ada saudarinya laki-laki, maka bagian dia 2/1. Kalau ada saudarinya laki-laki. Kalau anak perempuan itu tunggal, cuman satunya anak uak itulah cuman perempuan sebiji itu, maka anak perempuan yang tunggal bagiannya setengah dari harta. Tapi kalau anak perempuan lebih dari 2 orang ke atas, maka anak perempuan bagiannya 2/3. Sama lain. 2 saudari kandung, maka bagiannya 2/3. Baik Bapak Ibu, maka harta yang disisakan, harta yang ditinggalkan si mayit, misalnya kita buat 210 juta. Harta yang mau dibagi 210 juta dengan ahli waris, suami dan 2 saudari kandung. Maka cara menghitungnya Bapak Ibu, ini kalau kita hitung pakai dengan hitungan biasa, maka nanti akan terjadi apakah dia kelebihan hitungannya atau nanti bisa jadi kekurangan hitungannya sehingga ada lebih. Kita buat contoh misalnya, kalau seandainya tidak kita hitung dengan cara aul atau bab yang kita bahas pada hari ini, berarti suami setengah kali 210, maka 105. Kemudian 2/3 kali 210 sama dengan 140. Iya. Kalau dijumlah ini Pak menjadi 145. Sementara duitnya 245. Kalau kita hitung dengan cara seperti ini, maka yang akan terjadi adalah kelebihan. Ya kan? Hartanya cuma 210 juta, tapi hitungannya 2 sampai 245. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini tadi bahwa dalam pembagian ini tidak ada pihak asobah, tidak ada yang menerima sisa daripada harta. Maka kalau begini kasusnya Bapak Ibu, ya, bagian suami setengah, bagian saudari laki-laki 2/3. Disinilah baru bergunanya ilmu matematika awak dulu waktu belajar KPK. Ya, masih ingat lagi Ibu itu? Nah, ingat lagi ya, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 dan 3. Masih ingat Pak? Iya, KPK-nya adalah 6. Ya, maka kita cari bagiannya dalam hal ini 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Maka bagian suami adalah 3. 6 bagi 3 2. 2 kali 2
4. Ya kan? Iya. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6 dibagi dengan pembilangnya. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang kita hitung 3 tambah 4 7. Maka asal masalahnya dari 6, inilah yang dimaksud dengan aul, penambahan. Penambahan asal masalah 6 menjadi 7 supaya habis dan pas cara hitungnya. Baik, sekarang baru masuk kepada bagian suami, kita hitung. Maka suami 3, bagian suami tadi 3, kemudian dibagi dengan pembilangnya, yaitu 3 per 7 kali 210. 21 bagi 7 3. 3 kali 3 9. Berarti 90 juta. Kemudian bagian 2 anak laki-laki kandung. Iya, perempuan kandung sama dengan bagian 2 perempuan tadi adalah 4 per 7. 7 kali 210. 21 bagi 7 3. 3 kali 4 12. 120. Total 210 juta. Pas. Ya. Jadi inilah cara penghitungannya kalau seandainya kasusnya seperti ini, ya. Karena setengah bagian 2 saudari kandung 2 per 3. Berarti kalau begitu 120 juta bagi 2, maka masing-masing mendapat 60 juta. Baik Bapak Ibu, ya, mungkin bisalah kira-kira dipahami cara menghitungnya. Kalau sampai kasusnya seperti ini, meninggal seorang istri, dia cuma meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan. Jadi 2 saudari perempuan kandung. Maka caranya kita cari dulu KPK-nya, dapat KPK-nya 6. Kemudian dicari dulu pembilangnya, maka bertambah dari 6 menjadi 7. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Meninggal, ada spidol baru. Udah habis. Meninggal istri. Ahli waris suami, kemudian 1 anak perempuan, kemudian ibu, ayah. Baik Bapak Ibu, ini contoh kasus istri meninggal. Ya. Dah. Ini istri lagi ya, bukan habis ini baru suami yang meninggal. Meninggal istri, yang ditinggalkan suami, 1 anak perempuan, ibu beserta ayah. Dah, sekarang kita hitung. Pada posisi seperti ini, berapa bagian suami? Berapa Bu? 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak. Anak perempuan, tadi saya sampaikan, kalau anak perempuan cuma 1, berarti bagiannya berapa? 1/2. Karena dia tidak punya saudara lagi, tunggal dia. Bagian 1 anak perempuan 1/2. Jadi kalau sekarang ini ada bapak-bapak yang punya istri anak tunggal, makanya cari-cari orang juga kadang-kadang tunggal kan, supaya apa?
setengah, dapat bagiannya. Berikutnya ibu. Ibu bagiannya 1/6. Sedangkan ayah bagiannya 1/6 plus nanti kalau ada sisa. Jadi ayah ini posisinya Bapak Ibu, seorang ayah, dia bagiannya sebenarnya 1/6. Cuman kalau nanti sudah dihitung semuanya, ternyata ada lebih dari harta, kelebihan harta itu ditampung oleh ayah. Tapi kalau tak ada balobi, berarti ini sajalah sama dia. Dah baik. Plus sisa kalau ada. Baik. Kalau seperti ini bagiannya, maka cara menghitungnya supaya ini selesai semuanya dan tidak kelebihan dan pembagiannya itu pas, maka kita cari KPK dari 4, 2, dan 6. KPK dari 4, 2, dan 6. Berapa Bapak Ibu? 12. KPK-nya 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. 12 bagi 6, 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian 12 bagi 6, 2 sama. Kemudian setelah itu baru kita jumlahkan. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Maka inilah yang dimaksud bertambah pembilangnya, pembaginya. Yang awalnya KPK-nya dari 12, pembaginya berubah menjadi 13. Ya, inilah yang akan kita gunakan untuk menjadi pembagi daripada harta yang ada. Maka harta yang ditinggalkan adalah kecil-kecil lah kita bikin dulu 1.300.000. Harta yang ditinggalkan 1.300.000 atau 1,3 M lah. Bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Bagian si suami kita ambil dulu, hitung dulu bagian suami. Suami sama dengan 3 per 13, 130. 130 bagi 3, bagi 13, 130 bagi 13, 10. 10 kali 3, 30. Kemudian bagian 1 anak perempuan, bagiannya adalah 6. 6 kita bagi, 6 per 13 kali 130. 130 bagi 13, 10. 10 kali 6, 60. Kemudian bagian ibu. Ibu bagiannya adalah 2, sihamnya bagiannya adalah 2. Berarti 2 per 13 kali 130 sama dengan 130 bagi 13, 10. 10 kali 2, 20. Kemudian terakhir bagian ayah 2 per 13 kali 130 sama jawabannya 20. Sekarang kita jumlahkan. 30 tambah 60, 90. 90 tambah 20, 110. 110 tambah 20, 130. Pas. Ya, ini kalau kasusnya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan aul, ya. Ada penambahan dalam pembilangan. Jadi awalnya tadi adalah 12 berubah menjadi 13. Supaya apa? Supaya habis dia dibagi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ayah itu bisa dapat 1/6 plus sisa kalau memang ada sisa. Kalau seandainya seperti ini setelah dihitung
pas 130 sesuai dengan jumlah harta, maka tidak ada lagi bagian ayah, cukup dia 1/6, tidak dapat lagi sisa daripada harta. Baik Bapak Ibu, ini terkait masalah al-aul, penambahan dari 12 bertambah jadi 13. Ada juga dalam bab faraid ini namanya ar-rad. Tadi kalau al-aul itu penambahan, kalau ar-raddu adalah pengurangan atau pengembalian. Jadi kalau tadi 12 jadi 13, 5 jadi 6, sekarang ini adalah kebalikannya, berkurang dia. Contoh kasus pertama, meninggal suami, kemudian yang ditinggalkan ahli waris ada istri, ada 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 400 juta. Baik Bapak Ibu, kalau kasusnya seperti ini, meninggal suami meninggalkan 1 istri dan 1 anak perempuan. Berapa bagian istri? 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami punya anak. 1 anak perempuan berapa Bu? 1/2. Kenapa 1/2? Tunggal sendiri. Harta yang mau dibagi adalah 400 juta. Maka cara menghitungnya kita cari KPK-nya. Ya. KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Baik, KPK kelipatan terkecil, pembagi terkecil. 8 dibagi 8 1. 1 kali 1 1. Maka bagian istri 1. 8 bagi 2 4. 4 kali 1 4. Baik, sekarang kita jumlah 1 tambah 4 5. Berarti kan berkurang Bu, Pak. Awalnya tadi pembaginya adalah KPK-nya adalah 8, maka berkurang dia dari 8 menjadi 5. Ya. Berkurang dari 8 menjadi 5. Kalau tadi 12 jadi 13 bertambah. Ini berkurang. Kita hitung bagian istri. Istri 1/5 pembaginya 5, hartanya adalah 400. Maka bagian istri 400 bagi 5 80. Iya, 400 dibagi 5 80. 80 kali 1 tetap 80. Sekarang bagian 1 anak perempuan. Bagiannya berarti 4/5 dikali 400. Iya, 4 bagi 5. 400 bagi 5 8. 8 kali 4 320. 80 tambah 320 jawabannya 400. Iya. Inilah dia caranya bagaimana supaya, karena pada posisi ini sekali lagi Bapak Ibu tidak ada bagian asobah. Istri bagiannya 1/8, anak perempuan bagiannya 1/2. Tidak ada yang sisa. Kalau tidak seperti ini cara perhitungannya, maka nanti jawabannya tidak benar. Kalaupun nanti ada sisa, bingung kita kemana mau dibikin. Karena tadi pendapat ulama pertama dikembalikan ke Baitul Mal, pendapat yang kedua menggunakan rumus yang dibuat oleh para ulama kita namanya al-aul dan ar-rad. Al-aul penambahan, sedangkan ar-rad adalah pengurangan. Pengurangan dari 8 menjadi
kelima pembagiannya, sehingga dapatlah istri 80 juta, satu anak perempuan 320 juta. Banyak kali bagian anak tuh ya Bu. Ibu cuma dapat 80, anak perempuan ibu dapat 320. Tak adil itu Ustaz katanya. Kenapa banyak kali kan? Nah, supaya banyak bagian ibu, waktu hidup buat laki-laki pintai kian. Itunya caranya. Jadi kalau memang begini hitungannya, memang dikit kali bagian ibu. Caranya supaya agak banyak dapat ibu, waktu hidup buat laki-laki, dia apa ibu? Dia apa ibu? Pintai kian. Jangan jadikan itu sebagai harta bersama, atau jangan jadikan itu sebagai warisan, tapi bukan sebagai hadiah. Obang belikan gelang, obang belikan cincin, obang belikan mobil. Semua dapat beli, asalkan adalah sama laki awak, ya kan? Buat itu atas nama ibu dan jadikan itu sebagai hadiah. Karena kalau dia sudah menjadi hadiah, itu milik pribadi. Meninggal nanti wak laki-laki, yang namanya milik pribadi itu tidak bisa lagi dibagi dengan yang lain. Itu sudah mutlak menjadi milik ibu sebagai istri. Jadi nanti bisa jadi bagian ibu lebih banyak ketimbang anak perempuan. Baik Bapak Ibu, itu kaji kita pada kesempatan subuh kali ini, ya. Mudah-mudahan ya, kalaupun agak sulit memahaminya, tapi beginilah dia cara perhitungannya, sehingga ya Bapak Ibu, ketika nanti terjadi pembagian dan tidak ada ahli waris yang posisinya adalah sisa, maka kita gunakan rumus al-aul dan ar-rad. Ada penambahan dan juga ada pengurangan, sehingga pada saat dibagi, jumlah harta yang dibagi sesuai, pas, dan tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang berkurang. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kami manfaat, sehingga apapun yang terjadi di keluarga kita, saudara kita, tetangga kita terkait masalah warisan, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Ya, sebenarnya permasalahan dalam bagi waris ini, kalau menghitungnya, tinggal kita cari orang yang pandai menghitung, selesainya nih. Cuman masalah dalam warisan ini biasanya bukan masalah hitung-hitungannya, tetapi kerelaan daripada ahli waris untuk mau berbagi tentang warisan. Ini harta udah ada, udah tahu kita siapa penerima dan siapa pembagiannya bagaimana. Yang paling sulit itu mengikhlaskan. Kalau ada ahli waris yang belum siap untuk membagi harta, umpama posisi dia anak, yang berhak itu termasuk ahli waris ayah omaknya itu ada inciknya, ada pamannya, ada tulangnya, macam lah. Yang sebenarnya tulangnya, udahnya berhak, tapi karena ini si anak merasa ini ayah omakku, kenapa pula udah sama tulangku ikut-ikutan, maka akhirnya berat dia untuk membagi harta yang ada. Di situ yang berat. Tapi mudah-mudahan kita doakan selama harta warisan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau seandainya udah dibujuk bagus-bagus, tak juga mau dia membagi, ya, maka boleh ditempuh melalui jalur hukum. Ya, cari pengacara, kemudian laporkan gugat ke pengadilan agama sehingga bisa diselesaikan secara hukum. Wallahu a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?